Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar? Ya, kita kembali berjumpa di program Business Talk pagi hari ini. Memang program ini akan hadir setiap Kamis pagi ya, dari jam 7 sampai jam 8. Nah, kali ini edisi Kamis 26 Agustus 2021 masih bersama saya Ilham Dianta. Dan nanti kita akan sedikit mengupas tentang bagaimana sih cara mencari pelanggan baru ya. Nah, ini memang kadang-kadang terdengar agak mudah ya, bagaimana cara mencari pelanggan baru, tetapi akan sulit untuk mempertahankannya. Begitu, bagaimana menjaga pelanggan ini agar tetap loyal pada produk kita, baik barang maupun jasa kita gitu ya. Dan tentunya ini juga diharapkan agar selain mencari pelanggan baru, bagaimana kita bisa tetap mempertahankan pelanggan lama. Kadang-kadang kita membiarkan gitu ya, pelanggan baru ini datang dan pergi, kemudian pelanggan lama juga tidak terlalu dihiraukan dan sebagainya. Nah, ini tentunya kita harus tetap fokus pada pelanggan lama, tetapi juga tetap terus mencari pelanggan baru. Ini yang kita harapkan. Dua-duanya bisa kita maintain, bisa kita treatment dengan baik ya. Nah, yang jadi pertanyaan ini adalah caranya bagaimana? Ini yang nanti akan kita buka jawabannya bersama dengan Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Halo untuk sahabat-sahabat yang ada di Tulungagung, Nganjuk, dan Trenggalek ya, karena program ini juga disiarkan secara serentak di RGR Tulungagung, juga Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Mudah-mudahan setiap apa yang disampaikan Coach Humphrey Rusli ini juga bisa kita terapkan ya, khususnya bagi Anda yang mulai bisnis atau mungkin juga yang saat ini ada di UMKM ya. Baik, langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Coach Humphrey. Selamat pagi Mas Ilham. Apa kabar pagi hari ini? Tetap semangat, sehat ya? Sehat, seger, waras. Ini tiba-tiba kok cari pelanggan baru temanya gitu ya. Betul. Atau mungkin ada ini ya, kadang-kadang kan kita itu gimana ya, kalau kita itu merasa bahwa produk kita, baik barang maupun jasa kita itu sudah dikenal atau punya brand, itu kadang-kadang pelanggan baru itu dicuekin ya kan, atau hanya begini saja kayak gitu-gitu, atau seperti apa. Nah, padahal ini juga salah satu yang harus termasuk target pasar ya, target yang harus kita maintain gitu loh, supaya tentu usaha kita juga semakin berkembang begitu. Betul. Dan kalau pelanggan baru ini apakah juga gini, kadang-kadang pelanggan baru itu membeli kan juga agak ragu-ragu. Biasanya pelanggan baru itu biasanya belinya nggak terlalu banyak ya. Karena kalau dilihat dari sudut pandang mereka, saya belum tahu brand Anda misalnya, atau tidak terlalu mengenal gitu ya. Jadi kayak coba-coba dulu deh, kayak biasanya begitu. Nah, terus mindset yang ada di produsen atau penjualnya karena ini belinya sedikit saja kok, macam-macam mintanya kayak gitu. Tapi sebenarnya ini bisa saling membutuhkan dan bisa kita maintain gitu ya Coach ya. Dalam arti suatu saat ini juga akan kita jadikan target market kita. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ya. Sebenarnya pelanggan lama, pelanggan baru ini seperti apa? Kemudian yang pasti juga cara mencari pelanggan baru. Kemudian faktor-faktor apa yang harus kita perhatikan untuk bisa mendapat pelanggan baru yang tidak hanya lalu lalang saja, beli habis itu pergi entah kemana gitu, tapi tetap kita tertarik dengan barang atau produk kita gitu loh. Silakan Coach. Ya, thank you Mas Ilham, dikasih pembukaan yang komplit gitu ya. Tadi pertanyaan pertama tuh paling saya perlu jawab itu ya. Kenapa kita tiba-tiba
membahas pelanggan. Nah ini sebetulnya ya karena setiap kali saya adakan live di Suara Sidoarjo, di YouTube-nya Suara Sidoarjo, ini karena memang karena kasus-kasus yang saya sedang bantu para teman-teman pengusaha ya, klien-klien kami. Nah, 2 minggu ini, 1 minggu terakhir itu banyak yang mengingatkan lagi tentang susahnya mencari pelanggan. Ya karena kondisi sekarang ya dan beda dulu coach sama sekarang cara pelanggannya cari pelanggannya beda. Dulu itu bisa melakukan strategi A, sekarang strategi A-nya enggak efektif ya, enggak bagus, enggak mempan gitu ya. Nah, teman-teman jangan lupa ya, ada satu kemarin saya sampai masukkan ke IG saya ya karena ini penting banget. Pandemi ini itu seperti sepasang sejoli yang sedang pacaran tapi long distance relationship LDR ya, sedang berjauhan secara geografis tapi ya dekat di hati lah kira-kira begitu ya. Nah, kok gitu masih gimana? Antara Anda dengan pelanggan itu seperti orang yang sedang pacaran tapi terkena sebuah kendala geografis sehingga harus berjauhan. Ya, seperti kalau orang pacaran LDR, satu di kota A, kota B atau bahkan di beda negara. Yang menjadi masalah adalah, masa iya kalau kita LDR itu kemudian kita anggap pacar kita atau kekasih kita itu ya sudah, kalau karena jauh secara geografis tidak tampak di mata, jauh di secara fisik, maka kita relakan saja. Ya, kita relakan, kita nggak usah hubungi lagi, kita anggap dia nanti kalau kembali ya syukur, kalau nggak kembali ya berarti nggak jodoh, mungkin sudah diambil orang, direbut orang di negara lain. Lah kan tidak begitu toh Mas, ini kan salah toh. Ya, masa gara-gara LDR kita merelakan kekasih kita untuk diambil orang lain, kan ya enggak. Nah sayangnya di dalam bisnis antara Anda sebagai penjual, pengusaha, vendor apapun namanya dengan konsumen pembeli market itu kena pandemi yang membuat Anda harus LDR, long distance relationship. Tapi mentalnya adalah kalau kembali syukur, kalau enggak beli ya sudah, mau diapain lagi namanya pandemi. Nah ini loh masalah, Mas Ilham. Coach, apa ya kalau setiap kali mesti telepon customer saya seperti orang pacaran, kan dianggap nyepam itu, spamming kan, dianggap repotin, dianggap nyebelin, dianggap reseh. Saya bilang ada cara-caranya, tapi lebih baik, sekali lagi, lebih baik kita dianggap sedikit norak daripada kita dianggap tidak lagi eksis. Kita ulangi lagi ya, tolong digarisbawahi. Lebih baik kita sebagai penjual dianggap sedikit norak atau banyak noraknya karena foto ini WA, IG isinya jualan, kemudian DM, nawari macam-macam sama saya. Terus ngerti pandemi kok bolak-balik nawari toh bocah iki apa atau mas-mas bro iki ya atau sister ini gimana. Nah, lebih baik sedikit dianggap norak daripada dianggap suatu saat ketika ketemu lagi, tak kira wis tutup toko nih bro, wis gue ndak krungu kabari. Lah, itu lebih parah, ya bisa ngerti ya, itu lebih parah. Jadi kalau kita itu LDR, ya tetap saling mengingatkan, hey, saya masih di sini loh, aku masih jualan ini loh, apapun jualannya, mau baju, mau makanan, mau barang bangunan, saya masih ada di sini loh, I'm here gitu ya. Itu sebaiknya dipertahankan. Memang ada tekniknya supaya nggak kelihatan norak, nggak nyebelin, nggak jengkelin, nggak mangkelin gitu ya, supaya konsumennya nggak masukkan ke dalam kategori spamming, supaya nggak diblok nomor kita. Itu ada tekniknya. Tapi jauh lebih baik itu dibandingkan dianggap tidak lagi ada di dunia ini secara bisnis ya. Ya, jadi itu yang pertama teman-teman tolong dicatat ya. Karena itu, untuk mencari pelanggan baru, utamakan dulu kita melayani pelanggan yang lama. Jangan sampai kita gara-gara kita mencoba untuk mencari pelanggan baru, kita lupa mempertahankan pelanggan lama. Dengan cara yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi, say hi, say hello. Yang kedua, kasih sesuatu yang baru dong. Jadi, konsumen-konsumen lama kita itu kan sudah tahu kita siapa. Lain dengan konsumen yang masih baru. Yang masih tadi katanya Mas Ilham masih malu-malu kucing ya, apa tenan, apa tak tuku, apa boten, masih ragu-ragu. Itu tentu tidak terlalu terlalu banyak varian, malah mereka bingung. Tapi kalau untuk customer yang lama, kita tidak bisa hanya sekedar say hi,
tapi tidak memberikan what is new, apa yang baru di perusahaan kita. Apakah judul baru, apakah program baru, apakah headline baru, apakah warna baru, apakah kemasan baru, apakah volume baru, mungkin dari dulunya kecil sekarang lebih banyak, apakah volumenya turun, ya harganya lebih disesuaikan, apakah bentuknya baru, apakah sitarasi baru, banyak lagi yang baru, ya, apakah promo baru, apakah diskon baru, masih banyak. Nah, kita harus menyesuaikan tingkat kebaruan kita ini dengan preferensi market. Maksudnya gimana? Jadi kalau market kita sekarang sedang lebih banyak work from home atau stay at home atau school from home, maka kita harus membuat level kebaruan kita itu relevan dengan produk-produk yang bisa dinikmati di rumah misalkan, atau dengan cara komunikasi yang bisa dilakukan dengan tidak meninggalkan rumah, apapun itu. Nah, level kebaruan kita itu akan lebih relevan buat konsumen, lebih nyambung, lebih nyantol. Nah, misalkan kita promo, ya kita promonya jangan cuma buy one get one free, jangan cuma buy two get one free, jangan cuma diskon. Bisa saja promonya hanya berlaku hari Senin atau sekarang hanya berlaku hari Kamis sampai jam 12 siang. Setelah itu tidak bisa lagi. Nanti tunggu lagi promo, hanya berlaku hari Jumat, tidak bisa lagi hari Sabtu. Nah, ketika kita menggunakan istilah-istilah yang sifatnya sangat kekinian secara media sosial, ya kan tuh ada tuh promo 88, 99, ya segala macam marketplace itu. Nah, kita bisa mapping ke sana. Jadi kita bisa memberikan kesempatan kepada konsumen lama kita itu untuk ikut-ikutan lihat, oh ternyata ada ini toh yang baru. Dan ini kesannya gampang ya, wah susah nih mas. Ya, menimbulkan yang baru di perusahaan itu sangat-sangat menantang ternyata buat para pengusaha. Para pengusaha ini seperti, kalau saya bilang itu seperti mesin yang ketika sudah berputar atau beroperasional bertahun-tahun itu cenderung itu kelembaman, jadi inersia, jadi continue terus. Kalau sudah ngono yang ngono, gitu ya. Kalau sudah jualan ini itu aja. Saking lembam itu inersianya, itu sampai ketika disuruh menciptakan yang baru, disuruh ngasih yang baru, segampang ganti promo dan packaging saja. Sekedar mengganti harga. Jangan 10 barang 100.000, tapi jual dong 2 barang 20.000. Apa doa itu mas? Dengan itu saja dipakaikan ya. Jangan jual 10 100.000. Oh sekarang 2 hanya 10.000. Sebetulnya kalau orang yang tahu yang lama itu apa doai. Tapi ganti itu saja mereka nggak mau. Padahal mengganti angka ya 10 item 100.000. Sekarang kita jual dengan satuan 20.000. Itu bisa beda loh mas. Walaupun cara logika sama ya. Kan tetap aja satu biji cuma 10.000-an gitu kan. Tetap itu bisa berubah. Tetap bisa berubah harganya, tetap bisa berubah efeknya. Nah, itu saja sulit. Nah, artinya kita ini secara pebisnis, secara pengusaha itu kadang-kadang suka menyepelekan hal-hal yang sifatnya kelihatannya gampang. Ya tinggal ganti yang baru kak. Oke, best. Oke, coach. Oke, bos. Kita ganti. Ternyata nggak bisa. Ternyata mereka nggak mau mengganti. Alasannya macam-macam. Oh, saya sibuk, saya ngurus ini, tapi tidak ada sesuatu yang baru. Saya tanya kepada klien saya. Oke, dalam sebulan ini apa yang baru? Sepi, mas. Klik-klik. Apa sih baru ya? Ya, tetap saya layani konsumen seperti adanya. Jawabannya itu terus. Oke, apa yang baru? Ya, belum ada yang baru, coach. Nggak ada yang baru. Oke lah, sebulan terlalu cepat. 3 bulan terakhir, apa yang baru? Ini buat teman-teman yang mendengarkan suara Sidoarjo. Tolong ditulis di kertas. Apa yang baru di bisnis kita? Apa yang baru di bisnis kita? Itu hukumnya wajib ya? Apa memang harus ada yang baru? Sangat ya? Sangat. Oke. Terutama karena kita akan membuat orang yang LDR dengan kita, long distance relationship dengan kita, itu kita kontak lebih sering. Kalau konten kita kontak, modus kita kontak mereka sama terus, itu jauh lebih cepat masuk kategori spam daripada setiap kali kita ngasih sesuatu itu ada yang baru. Something new. Ya, kalau saya mau lihat, ya saya udah sebutin merek aja lah. Pizza 17 Agustus 1 meter merah putih. Kalau saya mau tanya, itu isinya apa? Ya 90% sama. 90% sama. Ya, kalau pernah lihat iklannya Mas Ilham ya. Kemarin ya pizza 1 meter
1 meter itu berapa? Pizza limo atau apa, kemudian pizza merah putih, Iya, panjang gitu ya. panjang. Itu sebetulnya ya menyerupai bendera kita gitu ya. Itu sebetulnya apa sih? Ya sama. Mungkin ada beberapa beda topping, tapi kalau hampir dikatakan sama, tapi di mata konsumen itu baru. Itu baru. Nah, kalau kita tidak memiliki energi untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan alasan, ya kan sama aja toh coach, ya saya itu ya begini-begini saja. Maka lupakan bahwa kita akan menjadi vendor yang bisa eksis di mata konsumen, apalagi di hati konsumen. Lupakan itu. Sulitnya setengah mati. Ya, karena konsumen kita itu terbiasa untuk melihat sesuatu dan penasaran, kepo, sesuatu yang baru. Itu sudah hukum alam. Ya, kita cari berita aja apa? Berita yang baru. Kita cari gosip apa? Gosip yang baru. Kita cari apa lagu-lagu yang baru. Kita tidak bilang bahwa lagu yang lama, cerita yang lama, gosip yang lama itu jelek. Tapi otak kita akan terus terangsang, tertrigger oleh sesuatu yang baru. Jadi ada dua ya. Satu adalah konsumen kita itu LDR. Jangan sampai kita itu dianggap tidak eksis di dunia bisnis lagi, hanya karena kita males, takut, sungkan, malu untuk menghubungi konsumen kita. Kedua, apa yang baru di kita? Saya nggak masalah sesuatu yang sulit, teknologi baru, harus ada infrastruktur yang canggih, wis pokoknya ganti packaging, ganti rego, ganti judul, tambah varian, sesuatu yang nggak merepotkan kita, tapi di mata konsumen baru, kemudian tawarkan kepada konsumen. Wes, itu hukumnya, dan kalau itu sudah dijadikan sebagai sebuah napas kita setiap hari, maka lebih besar kemungkinan habis itu untuk bisa mendapatkan momentum baru di dalam kondisi apapun, termasuk pandemi. Itu Mas Ilham. Oke, baik. Kalau menentukan sebenarnya kalau untuk pelanggan lama sama pelanggan baru, itu perlakuan yang paling berbeda, yang krusial harus produsen kuasai atau pahami, itu bagaimana ini Coach? Apakah memang ada perbedaan atau sama saja, atau bagaimana memperlakukan pelanggan lama, pelanggan baru ini? Oh, ya. Jadi pelanggan lama itu tidak terlalu complicated sebetulnya, tinggal dua tadi ya, keep in contact sama give them something new. Keep in contact, hubungan terus, kemudian kedua, kasih mereka sesuatu yang baru. Tapi yang kedua, ya ini fase kedua ya, mencari pelanggan baru, ini lebih complicated. Lebih complicated. Ya saya lebih suka itu bekerja itu dari yang lebih gampang dulu menuju sulit, jangan dibalik. Nanti stres duluan kita. Ya, kita cari konsumen baru setengah mati, yang lama hilang. Dulu podo ambek isi ember, tapi bocor bawahnya gitu. Ya. Setengah mati golek sih lama hilang. Dan saya lihat betapa sulitnya pengusaha-pengusaha itu mempertahankan embernya supaya tidak bocor. Dan saya nggak bilang untuk orang lain ya, untuk saya pun juga sebagai coach, penjual jasa coaching, itu juga sulit. Karena itu walaupun kami menerapkan ilmunya, kita konsisten, kita disiplin, itu pun saja masih sulit. Apalagi yang tidak menerapkannya. Walah mas, angel tenan, susah ya. Jadi kita ini seperti ember yang ngisi air terus tapi bocor. Sudah ngisi airnya sudah ngeritik tuh ya, cuma tes, bocor ya brol, ya bubar ya, tutup bakuli gitu ya. Jadi kita mesti punya itu. Nah, sekarang kedua, bagaimana kita mencari konsumen baru? Nah, sekarang prinsip dulu ya. Apapun namanya konsumen baru, dia hanya menilai dari 3 hal, Mas. Nah, ini tolong dicatat teman-teman pendengar Suara Sidoarjo. Konsumen baru hanya melihat 3 hal. 1, apakah ketika saya beli kepada Anda sebagai vendor, maka Anda memberikan pengurangan risiko. Jadi ada risiko yang lebih kecil beli daripada Anda dibandingkan beli daripada kompetitor. Ada pengurangan risiko, itu berarti macam-macam ya. Ada tidak adanya risiko ditipu, tidak adanya risiko sakit karena Anda, terutama kalau makanan ya. Ingat ya, makanan ini sekarang tidak dinilai enaknya dulu, tapi dinilai aku lihat tuku ini loro apa ora ya. Jadi sakit atau tidak ya. Kalau kita tidak bisa mempresentasikan bahwa kita membantu mengurangi konsumen risikonya dengan belanja kepada kita, mereka akan berpindah ke lain hati. Ya, itu bisa ya. 1, konsumen melihat apakah dengan beli sama kita sebagai vendor ya, itu kita membantu konsumen mengurangi risiko. Apapun risikonya, tergantung bisnisnya. Kalau kontraktor risikonya salah bangun, salah itu, kemahalan segala macam ya. Itu pertama. Kedua, konsumen memilih kita, konsumen baru ini ya. Kalau lama mereka udah tahu
risikonya dan segala macam, mereka lebih berdamai dengan itu karena sudah menjadi langganan. Tinggal masalah Anda kontak dia apa enggak ya. Kedua, apakah konsumen ketika membeli kepada kita sebagai vendor, kita membantu dia untuk menghemat waktunya. Jadi pertama risiko, kedua adalah hemat waktu. Maksudnya gimana? Hemat waktu itu dengan kita, mereka bisa lebih tenang, santai, tidak repot. Ya, nggak usah lama-lama. Punya saya lebih cepat segala macam. Itu harus penting banget untuk dipromosikan. Nah, yang ketiga, baru terakhir adalah membantu mereka mengurangi beban biaya. Bisa dengan cara promosi yang paling gampang, mengurangi beban biaya belanja ke kita, atau mengurangi risiko dari penggunaan produk kita. Misalkan dengan menggunakan produk kita, maka Anda bisa hemat. Nah, ini kan berarti zaman dulu ya iklan lampu lampu LED gitu kan. Itu kan sekarang udah banyak. Dulu kan LED, dengan membeli lampu ini Anda hemat sekian juta dalam berapa bulan, dalam berapa tahun, karena nggak usah ganti lampu. Kedua, LED hemat listrik. Ya, itu berarti kan membantu konsumen menghemat uang. Jadi ada 3 hal yang penting sekali untuk dipromosikan. Yang I'm sorry to say, sayangnya konsumen kita sudah tahu, penjualnya tidak tahu atau tidak mau tahu, saya nggak tahu ya. Karena penjual kan juga konsumen gitu ya. Pada akhirnya dia juga beli sesuatu. Tapi 3 ini yang paling populer. This is the strongest promotion yang ada, yang membuat orang itu terpicut dan kepingin. 1 adalah risikonya kurang, 2 adalah waktunya hemat, 3 adalah dibantu mengurangi uang yang keluar atau dibantu hemat. Ya, risiko, waktu, uang. Risk, time, money. 3 ini tolong diciptakan promonya, diciptakan komunikasi markomnya, marketing komunikasi untuk konsumen. Kalau Anda cuma bilang, depot saya, ini kenapa kok saya pakai makanan? Karena paling sering banyak orang bisnis sekarang kuliner ya. Dan kedua adalah baju, dan ketiga skincare. Ya, sekarang kebalik sekarang, makanan, skincare, baju. Ya, sekarang sudah kebalik. Tahun lalu masih makanan, baju, skincare. Sekarang skincare hampir mengalahkan makanan sekarang, Mas. Waduh, sekarang skincare. Ya, jadi promo animonya dan volumenya besar-besaran karena lebih banyak. Tapi sekarang makanan masih nomor 1 lah. Makanan, skincare, sama baju. 3 ini yang populer banget. Gitu ya. Sama obat-obatan ya, obat GERD itu juga ya. Lihat di Google Trend guys, lihat di Google Trend. Saya tahu dari mana, lihat di Google Trend ya, jangan ngawur gitu ya. Lihat di google.trend.com, nanti ada ya produk-produk yang paling laris itu yang mana. Nah, makanan itu nomor 1. Makanan itu pasti orang bilang kita yang paling lesat. Kalau promo ya, kita yang paling enak, dimasak dengan resep pribadi, rahasia, turun-temurun. Itu nomor 5, nomor 6. Nomor 1, 2, 3-nya adalah 1 risiko, 2 adalah repot nggak, waktunya untuk pesan sama Anda itu bagaimana, delivery-nya bagaimana, lama apa enggak, ya di jalan itu bagaimana kondisinya. Yang ketiga adalah penghematan biaya. Apakah betul beli sama Anda itu worth it, value for money or not? Ya, baru kemudian adalah lesatnya, enaknya segala macam. Nah, di mata produsen, kita kadang jual makanan itu enaknya dulu. Tapi di mata konsumen, kalau produk Anda itu standar, kecuali produk baru ya, misalkan makanan daging rusa giling dengan saus dari Hong Kong. Wah, rusa giling, daging rusa giling itu iya, daging giling rusa. Karena baru, maka kita lagi mempertanyakan, ini bisa dimakan apa enggak ya? Tapi kalau kita jualnya pizza, pentol, apalagi ya, sei sapi, bakmi, nasi goreng, karena itu sangat generik produknya, maka otak konsumen tidak mencari apakah lesat apa tidak. Kira-kira rasanya yang ngono, Mas. Siapa Iya, gitu-gitu aja sih. Gitu aja sih ya. Tapi 3 ini loh, Mas. Risiko, waktu, sama uangnya ini itu harus dipromosikan lebih gencar daripada rasanya. Jangan dibalik ya. Nah, gitu. Gini Coach, ini yang jadi masalah adalah misalnya ini salah satu contoh ya, contoh kasus bagi penjual yang kayak bakmi goreng, nasi goreng. Karena kita anggapannya kan paling ya itu aja rasanya. Kan ini juga mematikan bisnis mereka sebenarnya, karena seakan-akan kita seperti nggak bisa berinovasi dan sebagainya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh mereka-mereka ini ya, agar pelanggan baru ini ada semacam trust atau rasa kepercayaan yang tinggi ya,
apakah memang penjual ini harus tetap berinovasi begitu, atau tetap mempertahankan rasanya yang hanya tetap begitu-begitu aja misalnya, atau bagaimana? Karena kan memang ini salah satu contoh kayak penjual bakmi kemudian nasi goreng kan banyak sekali. Kita itu kadang-kadang nggak terlalu pingin beli yang karena di sekitar kita ada gitu loh. Maksudku kalau misalnya ada yang jauh dimanapun, kadang-kadang kita enggan untuk sampai membeli ke sana karena di sekitar kita pun banyak dan tinggal pilih gitu loh. Nah ini cara menggait supaya kita tetap produk yang begini ya, tapi tetap pelanggan itu masih tetap ada, rasa kepercayaan bagi pelanggan baru, pelanggan lama juga tetap ada. Nah itu bagaimana ya? Nah ini ya, saya ceritakan satu kasus, tapi ini karena semoga bisa tersampaikan, karena ini kalau nggak nyebutin brand nggak bisa nih, tapi kalau saya sebutin brand juga nggak benar juga gitu ya. Jadi ada penjual teh ya, teh teh kayak teh itu ya, teh yang di mall-mall lo ya, teh ini segala macam ya. Nah satu penjual teh dengan teh yang lain itu berdampingan ya, tidak paling dua tiga stand. Sekarang saya mau tanya, orang jualan teh manis dikasih macam-macam rasa segala macam ya, rasa teh ini, rasa itu blackcurrant segala macam, itu kan sangat biasa Thomas, sangat biasa. Punya cerita, ini real case ya. Kenapa kok satu kedai ini lebih ramai daripada satunya lagi? Nah, kecelakaan sebetulnya. Jadi ketika ada pengiriman bahan baku pembuat teh, termasuk tehnya dan gulanya, tempat stani kecil, sehingga ketika dikirim dari kantor pusat, dari dapur utamanya, main kitchen-nya, gulanya ini nggak bisa ditaruh di dalam kabinet, terlalu besar, dia gula yang besar, ya, sehingga gulanya ditaruh di atas, terlihat oleh mata konsumen. Nah, gulanya ini gula premium, Mas. Ini saya bilang, saya mesti sebutin nama brand, tapi nggak enak ya. Jadi ada gula premium yang terkenal di Indonesia, yang mahal, dan itu bungkusnya kelihatan warna hijau. Orang bilang, "Loh, Mbak, pakai gula ini?" "Iya, ini kita pakai gula ini." "Waduh, pakai gula ini ya?" "Wah, katakanlah gulamu," gitu ya. "Oh, pakai merek gulamu ya?" "Oh, iya, pakai merek gulamu ya?" "Iya." "Oh, iya. Oh, pakai." Udah, itu aja sudah. Nah, kemudian lambat laun orang itu beli di sana terus. Ketika tanya kenapa, ya gulanya pakai gulamu soalnya. Yang lain kan pakai gula ABC gitu ya. Ini pakai gulamu. Ini gulamu ini bagus ini. Nah, hanya gara-gara kita membantu memikirkan konsumen, risiko ya membeli produk yang sama di level teh yang cuma harganya 2.000 sampai 3.500, itu harga retail per gelas. Itu bisa sampai 5.000 yang besar ya. Itu bisa membantu konsumen. Itu saja konsumen masih mencari mana yang paling tidak berisiko. Yang satu pakai gula nggak jelas, yang satu pakai gula yang gulamu, dengan merek gulamu. Ya, bisa ngerti Pak ya? Jadi ketika kita mempresentasikan sesuatu yang menurut kita itu kayak, alah ini aja kok dipromosikan. Oh ya biasalah, gulamu ya si lain juga api kok. Loh, konsumen itu tidak peduli. Yang penting dia itu melihat sesuatu, ini worth it atau tidak. Value for money, less risiko, sama time. Nah kalau tadi yang masalah teh kan tidak mungkin, masalah waktu kan nggak ada hubungannya. Tapi kan value for money, yang harganya sama, satunya gulanya gula kiloan, mungkin gula curah, yang ini merek gulamu. Ya mesti aku milih gulamu toh. Ya lah. Nah padahal lagi kalau orangnya sampai saya tahu hanya gara-gara display gulamu saja sampai mereka bisa laris, nah kan komputernya kan nyesek toh Mas. Alah tiba-tiba menurut coba aku ya iso, aku ya pakai gulamu. Lo kok udah diomongin konsumen, kok gak diberitahu konsumen. Ini loh kadang-kadang kita itu kita itu menyepelekan Mas. Saya katakan kita menyepelekan sesuatu sehingga kita tuh tidak sadar bahwa di mata konsumen kita itu tidak sadar, konsumen itu menilai setiap gerak-gerik kita, setiap sedikit sama kita. Nah masalahnya Mas, ini semuanya ada di level subconscious, di bawah alam sadar. Kita tidak bisa mempromosikan, kita tidak bisa melihat itu secara konsumen. Kita sebagai konsumen ya, vendornya pun juga konsumen kan, dia kan juga beli barang, beli baju segala macam. Kita pun melihat ketika orang membeli, itu yang otak bawah sadar kita yang memutuskan beli apa tidak.
Sedangkan ketika menjual, otak alam sadar kita yang memutuskan kita menjual bagaimana. Ya klop Mas, melingse Mas. Jadi ketika orang beli, konsumen itu membeli dengan otak alam bawah sadar. Ketika orang menjual, dia menggunakan otak logika. Atau orang membeli dengan emosional, insting, emosional, segala macam ya. Sedangkan orang menjual, mereka memaksa diri dengan logika. Barang saya paling bagus, barang saya punya sertifikasi MUI. Itu logika semua Mas. Ya oke, MUI ada hubungan dengan belief ya, dengan kepercayaan, dengan rasa aman. Itu ada emosional. Tapi kalau sudah cuma ISO sertifikasi barang saya enggak bisa. Apa yang dilihat visual itu memengaruhi keputusan membeli apa tidak. Karena itu sekarang lagi tren kan, fotografi untuk makanan sampai ada kelasnya di bagaimana cara foto pisang goreng, sama-sama pisang gorengnya satu difoto seperti ini, satu difoto yang lain, yang satu laku, yang satu nggak laku. Nah, ini adalah semua teknik ada banyak di YouTube diajarkan para master fotografi jelaskan. Gini loh caranya foto untuk makanan. Jadi ilmu-ilmunya sekarang bagusnya gratis, hampir semua gratis. Tolong dimanfaatkan. Tujuannya kita apa sih? Menarik konsumen baru dengan mengurangi risiko konsumen, mengurangi mereka punya waktu, mengurangi mereka punya biaya. 3 ini. Biaya nggak sekali lagi tidak harus sama dengan diskon. Biaya bisa saja efektivitas dan efisiensi. Dengan beli barang saya, Anda lebih hemat nantinya. Itu bisa juga. Ya. Okay. Jadi, gitu Mas. Oke, baik. Coach, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pagi hari ini tentang cara mencari pelanggan baru, tetap di Suara Sidoarjo. Dan untuk sahabat yang saat ini masih juga bergabung bersama kami, jangan ragu-ragu ya kalau misalnya ada beberapa pertanyaan atau tanggapan yang ingin Anda sampaikan, monggo silakan. Di 031-896-1514 atau melalui WhatsApp di 0811-309-1009. Kami segera kembali. Iya, sahabat. Seiring dengan bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek
praktek dokter mandiri dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dhewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Suara Sidoarjo mengadakan webinar seminar online isoman nyaman dan aman. Bagaimana meningkatkan imun baik fisik, psikologis, dan herbal. Nah, webinar ini dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 jam 9 sampai 12 siang. Webinar isoman nyaman dan aman bagaimana meningkatkan imun fisik, psikologis, dan herbal ini bersama dengan Dr. Rahmat Sudarto, Ketua Tim Konsultasi Pasien Isoman ID Sidoarjo, Dr. Agus Ali Fauzi, PGD Palimed ICU, ahli paliatif dan motivator, serta Profesor Dr. APT Mangestuti Agil MS, ahli herbal farmasi UNER. Dan acara ini free untuk umum dan kuotanya terbatas. Dapatkan juga door prize dan free menginap di hotel. Link pendaftaran di bit.ly/3K9KR83 atau lewat scan barcode yang ada di e-flyer. Otomatis gabung di grup Telegram webinar. Informasi selengkapnya hubungi WA 0811 309 1009 081 309 1009 atau telepon di 031 896 1514 031 896 1514. Webinar Isoman Nyaman dan Aman bagaimana meningkatkan imun, fisik, psikologis, dan herbal, persembahan Radio Suara Sidoarjo, didukung oleh Luminor Hotel Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur.
Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam Business Talk bersama dengan Coach Humphrey Rusli, Bara Coaching Indonesia, bagaimana cara mencari pelanggan baru. Baik, Coach Humphrey, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa langsung direspon ya. Saya sebutkan dua-dua dulu. Melalui IG, ini ada @Eranggina. Dulu saya pernah bikin kalender, terus saya bagikan ke customer. Apakah ini juga termasuk mempertahankan pelanggan, Coach? Meski agak berat ya, karena modalnya terpotong sedikit, begitu. Kemudian dari Randy yang ada di Balung Bendo, memberi diskon yang tidak terlalu merusak harga barang itu bagaimana ya? Oke. Saya jawab dulu ya. Oke, jadi kalender ini kan cuma setahun sekali ya. Jadi agak susah kalau kita mempertahankan konsumen hanya setahun sekali. Agak susah kalau kita menghubungi konsumen hanya setahun sekali. Itu kan nggak bisa dapat ya, nggak dapat chemistry ya, nggak dapat momentumnya ya. Jadi apakah kalender termasuk, tapi itu event besar setahun sekali. Dan syukurnya setahun sekali, kalau setiap bulan kita bangkrut loh ya. Kalau kalender itu mahal ya. Jadi kita tidak bisa mengadakan kalender ya. Harapan orang itu bukan dikirim kalender sebetulnya, tapi diperhatikan, dikasih informasi yang berguna, diberi informasi yang relevan buat dia. Saya ada satu mengcoach makanan bayi, produk Empasi ya, makanan pendamping ASI. Itu satu perusahaan cukup besar di Jawa Timur. Saya coach, dan setiap kali kita mengadakan event konten ya, event atau acara untuk memberikan konten kepada konsumen, itu kami bentuk desain kontennya itu supaya sifatnya adalah sesuai dengan ibu-ibu yang target kita. Jadi misalkan si ibu A itu misalkan punya tanda kutip kesulitan, anaknya rewel kalau lagi makan gitu ya, maka konten yang ke Ibu A itu hanya berhubungan dengan bagaimana membuat anak itu tidak rewel ketika makan, bagaimana membuat anak itu happy ketika makan, bagaimana teknik menyuapi anak tanpa membuat anak itu menjadi malas atau tidak mengunyah atau dikulum saja begitu di mulut ya. Bagaimana caranya seperti itu. Nah, jadi Ibu A ini kontennya beda dengan Ibu B, di mana Ibu B ini punya masalah lain, misalkan anaknya suka sembelit dan segala macam. Nah, ini adalah cara kita menyapa konsumen yang jauh lebih canggih. Memang butuh IT, butuh infrastruktur, tapi itu jauh lebih bagus daripada cuma sekedar kalender. Ya, satu, kalender itu adalah cost. Kedua adalah tidak semua orang butuh kalender dan mengapresiasi kalender kita. Karena kalau setahun sekali kita dapat kalender itu sudah kebanyakan, Mas Ilham. Ya. Kadang-kadang terlalu banyak kalender yang kita tidak bisa pakai. Misalkan kalendernya kalender meja semua. Nah, yang kita butuhkan kalender dinding misalkan begitu ya, atau kebalikannya kita butuh kalender meja yang dikasih kalender dinding semua, whatever it is, karena kita nggak bisa pakai atau kebanyakan. Tapi kalau advice cara kita menyapa konsumen yang sifatnya personal itu nggak akan pernah kehilangan value-nya, dan itu membuat konsumennya merasa diperhatikan. Jadi ingat konsep LDR ya, long distance relationship-nya itu akan menjadi tidak distant lagi, kita menjadi punya chemistry kepada konsumen. Jadi jawabannya, boleh nggak kalender? Ya boleh, nggak masalah. Cuma setahun sekali kan ya. Nah, antara 11 bulan 30 hari, 11 bulan 29 hari sebelumnya kan harus ada sesuatu yang kita lakukan. Gitu ya. Terus yang kedua, harga. Nah, ini tergantung industrinya ya. Apakah kita memberi diskon ini merusak harga ya? Kalau buat saya ya, lebih baik kalau kita memberikan diskon, itu ada fungsi tertentu yang kita kurangkan sehingga orang tuh merasa worth it. Misalkan kita diskon ya karena kita packagingnya kita ubah menjadi lebih sederhana dan tidak perlu barang-barang ornamen-ornamen yang tidak diperlukan konsumen, kita lepaskan, kita bilang ini lebih intinya aja, ini cuma barangnya aja, packagingnya tidak ada
mewah-mewah, kita diskon sekian. Itu konsumennya lebih merasa, oh iya betul, aku udah butuh packagingnya. Packagingnya lepasnya naik, aku cuma butuh isinya. Contoh begitu ya, di diskon, saya beli. Jadi ketika orang sudah paham kualitas produk kita melakukan diskon, itu kasih justifikasi. Yang saya kurangkan bukan kualitasnya. Ingat, risiko konsumen itu tidak mau naik dengan membeli ke Anda. Coba bayangkan kalau kita beli ke produk ke A, kemudian produk A itu tiba-tiba diskon, walaupun belum pernah diskon sebelumnya. Di pikiran kita cuma dua, kalau nggak promo, ini ada hari apa? Oh mungkin ulang tahun, mungkin ini promo New Year Sale atau Lebaran atau Imlek, baru masuk akal. Kalau di luar event-event besar itu, ada 5 dalam setahun event besar, maka ada pertanyaan, jangan-jangan produk ini produk basi kalau makanan, jangan-jangan produk ini produk kemarin sore, jangan-jangan produk ini produk udah lama, jangan-jangan produk ini produk KW. Ini akan membuat konsumennya meningkatkan risiko membeli kepada kita. Ya, risiko, waktu, dan uang. Jadi kita harus perhatikan ini, pertama risikonya. Nah, supaya kita tidak menimbulkan kesan yang salah, pesan yang salah, maka kita harus memberikan justifikasi. Nah, cara yang kedua, gimana supaya kita tidak membuat harga kita rusak? Ya, jangan kasih diskon, tapi up value. Up value itu gini, beli barangnya sama, tapi ada servis tambahan, nggak usah bayar. Khusus untuk 50 pelanggan pertama, khusus untuk 1 bulan ini, khusus untuk bulan khusus untuk jam sekian, dan seterusnya. Up your value, naikkan servis Anda. Itu bisa. Jadi yang satu diskon dengan justifikasi, yang kedua adalah dengan up value. Di luar itu, berarti kita ngikuti momen, ya, di setahun ada 5, ya, momen Lebaran, Natal, Tahun Baru, Tahun Baru jadi 1, biasanya Imlek, back to school, sama satu lagi biasanya ulang tahun pribadi bosnya apa ulang tahun perusahaan. Ya, biasanya ada 5 event besar di perusahaan. Ada lagi nanti ada Paskah, ada Lebaran, ada Tahun Baru Islam, ada tahun macam-macam ya, boleh dimasukkan ke sana. Ada Waisak kalau memang perlu. Tapi 5 ini yang paling utama. Di luar 5 itu biasanya orang akan memerlukan justifikasi sebelum dia membenarkan diskon kita itu value apa tidak. Gitu Mas. Oke, baik. Ya, untuk tadi Randy ya, mudah-mudahan jelas. Kemudian ini ada 2 pertanyaan lagi nih Coach dari Rizka yang ada di Kembung. Apa yang harus diperhatikan lebih dulu sih dalam packaging produk? Apakah rasanya, kemudian manfaatnya dari sisi kesehatan atau tampilannya? Jadi ini skala prioritasnya seperti apa ini Coach? Apakah yang number 1 ini rasanya dulu atau manfaatnya yang nomor 1 atau tampilannya gitu kan? Kemudian yang kedua dari Pak Yuda yang ada di Sedati. Untuk brand yang sudah established atau yang sudah diterima pasar, apakah perlu penyegaran? Baik itu dari sisi packaging maupun varian. Nah, bagaimana cara untuk mengembangkan atau teknik fostering agar pelanggan ini nggak jenuh atau nggak bosan? Ya, oke. Saya jawab yang nomor 2 dulu ya. Yang pertama itu satu hal lagi yang saya mau jelaskan sebagai penutup nanti. Jadi nomor 2, teknik fostering. Ya, jawabannya adalah penting banget. Kita perlu memberikan refreshment atau refreshing konsep kepada konsumen kita secara rutin. Ya misalkan di kita aja lah ya, pada Coaching ini sekarang kita ada ada audiobook. Kita bisa jual, Anda bisa coaching dengan membeli rekaman video lah, kan dulu tidak ada, gitu ya. Jadi rekaman video belinya di marketplace ada, kemudian Anda bisa beli dengan harga yang sangat terjangkau. Anda bisa lihat beberapa jam dari Coach Han, jadi dari partner saya itu Coach Han yang memberikan materinya secara sekian jam. Ada materinya, ada interaktifnya. Bayangin ya, sekarang bisa beli seperti itu. Ya, kemudian kita lagi mengembangkan, kalau kami di Para Coaching kami lagi mengembangkan, kita disewa bukan untuk ngajarin, tapi untuk mendengarkan pengusaha-pengusaha itu meeting. Kemudian saya kasih masukan. Meetingmu kemarin tuh gini, meetingnya salah. Itu kebanyakan ngomong, anak buahnya terlalu diam. Itu akan saya kasih masukan dan bagaimana cara membuat meeting lebih powerful. Jadi kita disewa untuk duduk di ruang meeting, Mas. Atau ikut Zoom meeting. Itu aja sudah. Nah, buat orang-orang kan, aneh, coach ya, enggak, aku udah ngajarin marketing, aku disewa. Ini ada modul ya, modul untuk sit in dan mendengarkan Anda meeting dan memberikan kritik. Sehingga lain kali Anda tahu, meeting itu kelirunya seperti, jadi bukan teori, saya cuma duduk, dia mencatat. Nah, itu dibeli secara terpisah. Jadi kan aneh-aneh pada kita ya. Ada yang cuma ngajarin, ada yang duduk meeting, ada yang beli videonya kita. Dan itu yang kita bilang, kita mesti refreshment. Apa yang saya katakan ini kita lakukan sendiri. Dan apakah itu gampang? Sulit.
Karena kebanyakan orang tadi seperti tadi, modalnya itu kalau sudah gelinding, geludung aja sudah tidak berubah-berubah. Jadi apakah itu? Nah, itu teknik mastering itu nanti kebetulan kita ada eventnya, Mas. Mastering ini juga ada sahabat saya, teman saya, Coach Syahina. Itu kita akan mengadakan, telepon dulu ya, 031 739 0666. Itu ada acaranya How to Foster Your Customer. Gimana cara membuat customer Anda itu terlayani dan fostering itu sebetulnya dipedulikan dengan benar itu seperti apa, di-maintain seperti apa supaya mereka tetap loyal sama kita. Ya silakan telepon dulu 031 739 0666 bagi yang mau mendalami ilmu fostering ini. Karena ini ilmunya khusus ya, agak sulit kalau saya jelaskan dengan panjang dan detail nanti jadi nggak keburu. Ya, tapi intinya seperti saya katakan tadi, kita harus kasih sesuatu yang baru, kita harus menurunkan risiko konsumen membeli, kita harus membuat mereka menjadi lebih hemat waktu, kita harus buat mereka lebih hemat uang, baik dengan angka yang kita tawarkan maupun dengan efek yang kita hasilkan. Oke. Nah sekarang kembali ke pertanyaan pertama, which is yang paling krusial. Kalau kita ingin menarik konsumen, nomor satu, cara paling gampang adalah dengan menjadi musuh dari kompetitor. Ini saya ulangi lagi ya. Ini pertanyaan tadi yang sebelum ini. Kalau kita ingin menarik perhatian pelanggan, jangan cuma sekedar masalah kualitas makanan segala macam. Kita harus mencari musuhnya. Misalkan, iklannya bukan kita yang paling enak. Tadi makanan ya, Mas? Yang tanya itu makanan. Iya, makanan. F&B ya. Kita iklannya jangan cuma yang paling enak, dengan bumbu rahasia, dengan segala macam. Kita cari musuh. Contoh headline-nya. Headline itu kalimat yang kita tekankan ke promosi ya. Headline-nya lah. Tidak seperti warung sebelah. Kami tidak menyediakan ini, hanya ini. Itu akan menarik perhatian orang. Tidak seperti resto sebelah. Kami tidak menggunakan ini. Nah, tidak seperti. Ini adalah teknik yang paling powerful. Hati-hati, jangan sampai menyebutkan nama, Anda akan disomasi polisi gitu ya. Tapi mencari celah sehingga orang bisa mengerti standpoint kita. Jadi POV kan sekarang banyak orang POV itu point of view ya. Point of view kita itu seperti apa ya. Jadi saya pernah sharingkan ini beberapa waktu yang lalu, ada dua barbershop, yang satu jualnya harganya mahal, yang satu jualnya harganya murah. Katakan yang murah jualan cuma 25.000 di dalam mall, yang satu jualannya adalah 70.000. Nah, daripada 75.000 itu dianggap dianggap terlalu mahal, maka si pemilik 75.000 itu membuat iklan ataupun banner di depan barbershopnya dia, tukang potongan rambutnya, tukang cukur itu, dia mengatakan bahwa kami di sini spesialis memperbaiki potongan 25 ribuan. Nah, ketika Anda menggunakan istilah kalimat-kalimat seperti ini, maka yang muncul adalah keberanian kita untuk menentukan. Kami ini spesialis memperbaiki hasil potongan 25 ribuan. Berarti dalam arti 25 ribuan itu potongannya pasti welek. Sini tak perbaiki, kami spesialis. Nah, konsep mencari musuh seperti ini itu jauh lebih powerful daripada mengatakan kita hebat, kita ciamik, kita mantap, kita lesat, kita haujat gitu ya, kita keren. Itu kecap nomor satu. Tapi dengan mencari musuh, tidak seperti toko sebelah, tidak seperti resto sebelah, tidak seperti apa sebelah, kita menggunakan ini. Maka orang mulai melihat, loh, kamu kenapa menggunakan itu? Karena ini loh. Karena ketika saya makan di sebelah itu, saya kecewa. Karena itu saya buat versi yang ini. Oh, nah, ini menyentuh yang mana, guys? Risiko. Jadi orang itu dibantu mengurangi risiko dengan mengedukasi, dengan mempunyai point of view yang berbeda dengan mainstream yang ada. Bisnis Anda lebih cepat disorot oleh konsumen kalau Anda berani mengatakan, saya nggak sama dengan yang itu, tidak seperti yang itu, kita beda. Dan variasi kalimatnya banyak, bisa dengan tadi kayak barbershop ya. Kami spesialis memperbaiki hasil potongan barbershop sebelah, gitu ya. Itu kan benar-benar masalah beneran. Loh, beneran. Itu kayak orang, waduh ngajak berantem ini. Tapi, kan nggak salah, kita nggak nyebutin brand kok. Kita cuma bilang kita spesialis memperbaiki hasil potongan 25 ribuan. Jadi kalau ada tahu 25 ribuan, itu hasilnya karu-karuan, di tempat kita perbaiki. Nah, ini tidak bisa dipakai di semua bisnis memang, tapi prinsipnya sama. Di mana Anda bisa mengurangi risiko konsumen, di mana Anda bisa membuat pembeda yang relevan dengan konsumen, dan membuat konsumen itu sadar
melek, maka Anda akan diperhatikan dan dimenangkan konsumen. Itu caranya untuk memenangkan hati konsumen. Oke, baik Coach. Yang terakhir sebagai closing statement terkait pelanggan baru ini, monggo silakan. Ya, ini sejam 8 nggak terasa ya. Jadi teman-teman yang mendengarkan, kita itu pelanggan, pengusaha, penjual, apapun namanya, tolong utamakan manusianya kita. Jadi manusia itu yang beli, bukan robot. Manusia itu sense-nya itu lebih kuat emosi dan alam bawah sadar. Jadi kita tidak bisa menggunakan logika. Alam bawah sadar kita cuma 3. Kita nggak mau dikasih risiko, kita nggak mau salah. Kedua, kita nggak mau kehilangan waktu, kita nggak mau sia-sia. Yang ketiga, kita tidak mau kehilangan uang. Di bawah sadar, manusia cuma 3. Maka ketika Anda mengiklankan, tapi menyasar ketiga alam bawah sadar kuat tadi, maka itu akan menjadi powerful formula untuk bisnis Anda. Semoga bermanfaat. Saya Hafri Rusli dari Para Coach Indonesia. Salam sukses. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Coach Hafri Rusli. Ya, baru saja kita simak sahabat Bisnis Talk pagi hari ini tentang bagaimana cara mencari pelanggan baru bersama dengan Coach Hafri Rusli dari Bara Coaching Indonesia.